Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, mengerti firman-Mu, dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Roma 12 ayat 1. Saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh. Kenapa tubuh seringkali jadi pertanyaan? Ya, tapi pengertian lebih dalamnya sebetulnya bukan hanya tubuh, tapi seluruh hidup kita. Tapi oke, kenapa tubuh? Karena sesungguhnya Tuhan sudah menebus tubuh kita ini dilepaskan dari kuasa dosa. Dan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu kita harus selalu memberikan akan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Ya, dalam pengertian bahwa seluruh hidup kita dan kendali atas hidup kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita bertindak, melakukan segala sesuatu selalu hendaklah sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dengan kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan main-main. Artinya adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita, berarti kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang pegang kendali akan hidup kita. Kalau demikian, maka ini statementnya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dengan kita mempersembahkan tubuh kita untuk dipakai Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Nah, dengan kita mempersembahkan tubuh kita, artinya sekarang Tuhan berkuasa atas hidup kita. Yang namanya mempersembahkan kan memberikan. Sekarang kalau kita sudah memberikan kepada seseorang sesuatu barang misalnya, maka barang itu di dalam kekuasaan orang yang menerimanya. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, semestinya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup kita, melakukan apapun selalu mandang Tuhan. Jadi bukan dengan cara kita sendiri. Bukan menurut kemauan kita lagi. Karena kita sudah milik Tuhan. Oh, sudah ditebus Tuhan.
Bahkan lebih lagi kita mempersembahkan, kita memberikan tubuh ini untuk dipakai Tuhan. Menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Supaya melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Mulai sekarang, selalu minta petunjuk Tuhan. Kalau engkau sudah mempersembahkan tubuhmu, artinya mau ngapain saja. Berusahalah untuk selalu minta petunjuk Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu berkenan. Dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan jalan Tuhan. Sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Jadi kita tidak bisa semaunya sendiri lagi ya. Kita nggak mau semau gue. Suka-suka gue. Gue mau apa saja urusan gue. Nggak ada lagi. Ketika engkau sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, maka Dia Tuhanlah yang akan sepenuhnya pegang kendali atas hidup kita. Jadi kita nggak boleh sembrono. Kalau kita sembrono, urusan kita dengan Tuhan. Lalu sudah dipersembahkan, sudah diberikan kok. Masih juga kita berusaha menguasai, memakai hidup kita menurut kemauan kita sendiri. Tidak boleh demikian. Ya, dengan kata lain bahwa setelah dipersembahkan, Dia yang menerima persembahan ini, yaitu Tuhan. Dialah yang harusnya pegang kendali dan selalu menjadi pribadi yang mana kita semua itu akan ikuti apa yang Dia katakan. Artinya firman-Nya dan segala perintahnya itulah yang seharusnya kita kerjakan. Karena kita milik Tuhan. Sudah dipersembahkan, ya jadi hiduplah sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan jalan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Yuk lakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan sekedar ibadah di gereja, tapi lebih daripada itu. Yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, setelah kita mempersembahkan diri kita, kita hidup untuk Tuhan. Seperti dikatakan Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Ya, jadi sekali lagi, Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Sesungguhnya ketika kami mempersembahkan tubuh kami kepadamu, Engkaulah yang pegang kendali, Engkau yang memimpin kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan selalu sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa yang kami perbuat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan mohon ampun Tuhan, kalau mungkin selama ini Tuhan kami masih bertindak semau kami sendiri. Tapi setelah kami mempersembahkan tubuh kami, semestinya kami bertindak sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami selalu dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.